Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah pemirsa yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang siang hari ini tentunya hadir bersama dengan saya Fahada Indi selama 1,5 jam ke depan. Kita akan bersama-sama belajar dan juga mendengarkan nasihat dari para guru-guru kita yang telah hadir siang ini. Pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari kita memang kerap menemui orang yang berbeda wajah dalam bersikap. Satu di depan, lain di belakang. Mereka kerap menampilkan kebaikan di satu sisi, namun menyimpan keburukan di sisi lainnya. Itulah dia orang yang dinamakan orang bermuka dua. Dan pada Majelis Ilmu Damai Indonesiaku siang ini kita akan membahas bagaimana Islam memandang sikap tersebut dan bagaimana peringatan keras dari Allah terhadap orang-orang yang tidak jujur dalam bersikap dan juga perbuatannya. Karena tema kita siang ini adalah azab Allah bagi orang bermuka dua. Sudah hadir guru-guru kita pada siang ini pemirsa, yakni ada Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai dan juga Ustadz Ahmad Khan. Langsung saja disiarkan dari Masjid Jami Al-Hidayah, Pondok Gede, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Inilah dia Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibba'il kiram, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Definisi orang yang bermuka dua, atau kalau dalam bahasa Arabnya namanya Dzu Wajhaini. Apa namanya? Dzu Wajhaini. Dzu yang punya, Wajhaini dua muka. Padahal kalau berbicara aslinya kita punya muka satu apa dua? Assalamualaikum. Satu apa dua? Satu. Nah artinya ini merupakan sebuah ungkapan yang amat sangat pedas buat orang-orang yang enggak punya pendirian. Makanya orang-orang yang bermuka dua, definisi ringkesnya, depan sebagian orang ngomongnya A, depan sebagian orang lainnya ngomong B sampai Z. Bukan hanya sekedar B doang. Betul apa benar? Dan bisa dikatakan Bapak Ibu lebih mirip, emang condong ke orang-orang munafik. Assalamualaikum. Orang apa? Munafik. Orang munafik itu lebih berbahaya dari orang kafir. Betul apa enggak? Loh kenapa Ustaz? Karena kalau orang kafir udah jelas. Ibarat kata bukan bagian daripada orang Islam. Permusuhannya nampak. Tapi kalau yang namanya orang bermuka dua, orang munafik, ini yang menjadi persoalan. Dikate kawan tapi lawan, dikate lawan bajunya kawan. Maka saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah itu membicarakan yang namanya orang-orang munafik atau orang yang bermuka dua.
itu sampai kalau nggak salah kurang lebih nih ya, itu 11 ayat cuman bicara orang munafik. Assalamualaikum. Berapa ayat? Tapi orang kafir itu kalau nggak salah cuman 1-2. Cek lagi dah. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum. 2 ayat sisanya munafik semua. Artinya apa? Bahaya dan juga begitu berat menghadapi daripada orang-orang yang munafik, saudara. Maka daripada itu salah satu contoh ciri orang munafik tuh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 9 di antara yang 11. Allah menyampaikan yukhadi'unallah walladzina amanu. Walladzina amanu. Mereka itu mau nipu Allah lah, coba bayangin. Assalamualaikum. Allah Ta'ala mau ditipu. Jangankan kita manusia orang-orang yang beriman, Allah aja mau ditipu. Wa ma yakhda'una illa sahum apa sihim? Anfusahum wahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka berasa. Maka saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib hati-hati sama orang-orang yang munafik, orang-orang yang bermuka dua. Terus kemudian Ustadz, orang yang bermuka dua tadi apakah hanya ada di zaman sekarang ini? Enggak. Orang munafik, orang muka dua itu adalah orang-orang yang di zaman baginda kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga udah ada. Ada satu orang yang terkenal, pimpinan gembongnya yang namanya orang-orang munafik di Madinah, saudara. Namanya siapa itu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Abdullah bin Ubay. Makanya kalau misalkan ada orang namanya Ubay, buru-buru ganti kayaknya. Tapi Abdullah juga ada. Namanya aja Abdullah, hamba Allah. Mencerminkan orang beriman gitu. Abdullah, hamba Allah. Betul apa benar? Tapi kelakuannya, sifatnya adalah orang-orang yang selalu senantiasa menghancurkan Islam dikarenakan kemunafikannya. Makanya saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hancurin tuh waktu perang Uhud. Diacak-acak supaya yang namanya umat Islam lemah, saudara. Gara-gara siapa? Abdullah bin Ubay tersebut, saudara. Di perang Tabuk banyak alasan enggak mau ikut perang. Inilah yang namanya orang-orang munafik, orang-orang bermuka dua di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan melemahkan daripada perjuangan agama, atau dalam kondisi kita secara pribadi terkadang baik di depan kita tapi kemudian di belakang kita nusuk. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Betul apa betul? Paham apa paham? Alhamdulillah. Baik, pemirsa masih bersiaran dari Masjid Jami Al-Hidayah, Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Terima kasih Ujai atas nasihatnya mengenai bagaimana orang bermuka dua dalam Al-Quran. Tadi Ujai atau Ustadz Ujai juga sudah menjelaskan pemirsa memang bahaya dan berat menghadapi orang bermuka dua atau munafik. Maka kita perlu untuk mengetahui sebenarnya seperti apa ciri-ciri orang yang bermuka dua atau munafik. Usai jeda pariwara berikut ini kita akan mendengarkan nasihat dari guru kita yakni Ustadz Ahmad Khan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.